Lanjut pertanyaan kelompok 8. Oke. Pertanyaannya, apakah dengan cara menghindari resiko ini akan bersifat permanen sehingga resiko yang sama tidak akan terulang? Pertanyaan sehingga resiko yang sama tidak terulang. Jadi cantiknya. Siapa yang cantik? Gimana? Apakah dengan Saya cara? mau bertanya. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 11. Siapa yang coret-coret ini? Kode Siti Nasira. Jangan coret-coret. Dari mana hapus kan? Aduh. Clear all drawing. Oke. Sorry. Sambil cas, dia terpencet. Oh, berapa tadi yang mau bertanya? Next. Kelompok 1, kelompok 2. Arya mau bertanya. Oh iya. Kelompok 7, perwakilan kelompok 7. Oke. Yes. Pertanyaannya, perlukah retensi digunakan? Gunakan. Itu aja. Dalam situasi di mana frekuensi di mana dalam situasi di mana frekuensi kerugian yang besar, kerugian sudah? Sudah. Nge-freeze, nge-lag. Wait. Oh, ini iPhone kita. Kerugian dan kerugian yang besar sedang terjadi. Tunggu, perlukah retensi digunakan dalam situasi frekuensi di mana kerugian dan Arya kebalik, Arya. oh kebalik kah? Situasi di mana frekuensi Dan kerugian di mana frekuensi kerugian dan kerugian yang besar sedang tinggi. Jelaskan pendapat Anda. Oke, thank you. Saya kelompok 11. kelompok 11 atas nama Nindi 11. Ya. Mengapa keuntungan pelayanan internal dapat mendorong penggunaan retensi? Dan berikan contohnya dalam lingkungan perusahaan atau organisasi.
dan organisasi. Terima kasih. 10 kelompok. Oke, 4 kelompok lagi. Oke, lanjut. Kelompok 10. Saya Zaki dari perwakilan kelompok 10. Apa pertanyaannya? Bisa dijelaskan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan bila menempuh kebijakan risk retention? Jelaskan peluang terjadi ancaman. Iya, peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Coba bisa diulang dari awal. Bisa dijelaskan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan bila menempuh kebijakan risk retention? Begitu, Miki? Betul, betul. Retention. Retention. Risk retention. Oke, tinggal 3 kelompok. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, 2 mana? Kelompok 1, Andi Rahmat, Mbak Mutiara, Izin, Andi Ratu, Rudi Kurniawan. Kelompok 2, Elsa, Faisal, Cindy, Mega Juang Rahmaniar. Kelompok 4, Tida, Anissa, Ainun, Ahmad Jayadi. Oke, tinggal itu pertanyaan. Saya kelompok 2 bertanya. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana contoh meretensi resiko dalam perusahaan.
Makasih. Oke. Next kelompoknya kelompok 1 Ahmad sama Nabi Kurniawan, kelompok 4 Dinda, Anissa, Aiman, Jaya. The heck? Arya menjawab. Oke, silakan. Pertanyaan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Panji. Bagaimana cara menanggulangi risiko pasar yang terjadi? Caranya itu risiko pasar ini tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir serta ditanggulangi dampak yang terjadi. Dengan kata lain, perusahaan harus siap menghadapi risiko pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi serta mengelola risiko tersebut secara optimal, sehingga sistem manajemen risiko yang baik di suatu perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap risiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Bagaimana saudara Panji? Berarti begini, kan tadi dibilang diminimalisir. Kenapa? Kan semakin diminimalisirkan kan? Tunggu Reni, ini jawabanmu nanti siapkan memang. Saya kirimkan ke ini. Tinggal dijawab di sini. Nanti kirim ke dosen. Ini udah dijawab. Oh ya, berarti sistem manajemen risikonya yang baik itu di suatu perusahaan bisa memberikan dampak positif yang lebih bagi perusahaan ya. Gitu maksudnya. Iya. Oh ya, terima kasih Pak. Sama. Oke, next. Udah jam 5, guys. Kelompok tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, lanjut. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Anggi.
Oke, Saudari Anggi bertanya bagaimana cara meminimumkan risiko pada perusahaan. Baik, yang pertama itu kita harus mengenali lingkungan internalnya. Itu di mana tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengenali lingkungan internal pada bisnis tersebut. Adapun yang dimaksud adalah budaya kerjanya itu diterapkan bagaimana, struktur organisasinya juga bagaimana, sampai pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Risiko yang dimaksud adalah sejumlah kejadian yang berpotensi mengganggu jalannya strategi bisnis yang telah direncanakan sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga itu menilai risiko. Pada tahapan ini akan dinilai sejauh mana risiko yang terjadi dapat menghambat tercapainya tujuan bisnis. Yang keempat, memberi tanggapan terhadap suatu risiko. Nah, dalam tanggapan risiko ini terdapat 4 kategori. Yang pertama, risk avoidance, yaitu menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko terjadi. Yang kedua ada risk sharing or transfer, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan risiko melalui hedging, asuransi, atau outsourcing. Yang ketiga, risk reduction, di mana tindakan ini untuk mengurangi peluang terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Yang keempat ada risk acceptance, yaitu menerima terjadinya risiko tanpa mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi dampaknya. Selanjutnya itu melakukan aktivitas pengendalian. Nah, langkah ini menyusun kebijakan atau prosedur yang dapat menjamin tanggapan risiko di atas terlaksana dengan efektif. Tahap selanjutnya itu berbagi informasi dan komunikasi. Tahap ini berperan untuk menyampaikan informasi terkait manajemen risiko terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir ada monitoring atau evaluasi. Langkah terakhir ini adalah menggunakan semua informasi terkait manajemen risiko sebagai bahan monitoring atau evaluasi. Terima kasih. Bagaimana Saudara Anggi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ayo next, mungkin ada yang mau bantu jawab kelompok 4. Bantu jawab dari pertanyaan. Lanjut, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Bella. Itu perlukah retensi digunakan dalam situasi di mana frekuensi kerugian dan kerugian yang besar sedang tinggi? Oke. Menurut saya, retensi ini merupakan teknik penting untuk menangani risiko, di mana retensi risiko untuk risiko yang berfrekuensi tinggi, sedangkan kerugian yang rendah, di mana kerugian potensial relatif kecil. Dalam keadaan yang tidak biasa, retensi risiko ini tidak perlu digunakan untuk mempertahankan frekuensi yang rendah. Bagaimana Saudari Bella? Kurang jelas atau? Bisa diulang kami? Oke, baik. Di sini kan pertanyaannya, apakah perlu digunakan frekuensi kerugian rendah dan kerugian yang besar atau tinggi? Baik, kalau kita ketahui bahwa retensi ini kan merupakan suatu metode yang merupakan teknik paling penting untuk menangani sebuah risiko, baik itu di perusahaan. Tetapi pada keadaan yang tertentu, risiko yang berfrekuensi tinggi ini, berfrekuensi rendah ini tidak perlu digunakan. Jadi sehingga yang perlu kita gunakan itu khusus untuk frekuensi
yang tinggi. Misalnya itu seperti resiko dari biaya pengobatan yang besar atau kelumpuhan jangka panjang. Bagaimana? Kurang jelas? Oke, thank you kami. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudari Tina. Apakah dengan cara menghindari resiko akan bersifat permanen sehingga resiko yang lama tidak akan terulang? Kalau menurut saya, kalau untuk bersifat permanen kayaknya tidak. Tapi kalau untuk meminimalisirkan supaya tidak terjadi lagi, kemungkinan iya. Karena kita tahu bahwa resiko itu akan selalu ada, bukan berarti dia akan hilang, tidak, dia akan tetap ada, tergantung dari pengelolaannya di perusahaan tersebut. Kalau misalnya pada bulan ini terjadinya kecurangan di perusahaan tersebut, oke lah, hilang. Kita sudah dari pihak manajemen sudah mengantisipasi apa sih penyebabnya begini. Oke, selesai. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa risiko ini akan hilang, tidak. Tergantung dari manajemennya lagi. Bisa jadi dia hilaf atau lupa atau apa, sehingga bisa akan timbul. Tapi kalau mau dianggap sebagai permanen, kayaknya menurut saya tidak. Tetapi kemungkinan akan meminimalisirkan risiko yang ada. Itu. Bagaimana? Kurang? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, next dari kelompok 1 dan kelompok 4, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan jawaban? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nawir. Bagaimana melakukan pengelolaan terhadap resiko yang mungkin timbul, baik dapat dikontrol maupun tidak. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan mungkin dapat mengurangi resiko tersebut dengan pengelolaan yang dilakukan. Kemudian, mengidentifikasi pengelolaan yang diterapkan akan menambah resiko lain atau tidak. Jika kemungkinan akan menimbulkan resiko lain, maka kita mencari cara lain untuk mengelola resiko tersebut. Atau jika memang ditemukan resiko lain, jika memakai cara tersebut, maka kita mengevaluasi seberapa besar resiko lain yang akan didapat. Selanjutnya, dalam metode pengelolaan yang dilakukan, harus memakai cara yang benar-benar tepat, karena jika tidak tepat, maka kita akan mendapat resiko lagi karena kesalahan kita sendiri. Bagaimana Saudara Nawir? Oh iya, ya.
Oke guys, next. Nggak ada lagi yang mau bantu menjawab kelompok 5. Ini tinggal pertanyaan kelompok 10, kelompok 11. Oke, di sini mungkin saya bisa membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2, India Audia. Bagaimana contoh meretensi resiko dalam perusahaan? Ini bagaimana contoh meretensi resiko dalam perusahaan? Saya akan bantu jawab dari pertanyaan kelompok 2. Nah, retensi resiko ini contohnya yaitu perusahaan dapat meretensi kerugian tabrakan yang kecil terhadap mobil perusahaan dengan membeli polis asuransi tabrakan dengan cara deductible. Deductible itu halo Vindi. Iya. Saya ulang ya. Jadi kan kalau retensi berarti bahwa perusahaan menanggung sendiri sebagian atau keseluruhan dari kerugian yang dapat mengakibatkan loss exposure yang diderita. Di sini retensi risiko juga dapat menjadi aktif atau pasif. Jika aktif itu berarti perusahaan mengetahui risiko dan merencanakan untuk meretensi sebagian atau keseluruhan dari risiko tersebut. Nah, di sini contohnya yaitu perusahaan dapat meretensi kerugian tabrakan yang kecil terhadap mobil perusahaan dengan membeli polis asuransi tabrakan dengan cara deductible atau deductible itu artinya dapat dikurangkan. Oke, seperti itu jawabannya mungkin dari Pak. Iya, baik. Terima kasih. Oke. Hah? Pesan, Mi? Oke guys, tinggal 7 menit waktunya. Apakah masih ada yang mau bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 4? Atau mau bantu jawab? Sama jawab pertanyaannya Zaki. Oke. Pertanyaannya, jelaskan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan bila menempuh risiko retention. Yang pertama, modal tetap ditahan di perusahaan sehingga bisa digunakan bila diperlukan. Yang kedua, biaya tinggi untuk memindahkan risiko kecil kepada pihak lain dapat dihindari. Yang ketiga, manajer setempat yang
yang mengetahui adanya ancaman risiko akan berusaha untuk mengendalikannya karena ia sadar akan akibat risiko tersebut terhadap hasil yang harus dicapai. Yang keempat, kemungkinan fluktuasi dari tingkat kerugian akan dapat mempengaruhi hasil jangka pendek. Gimana Saudara Zaki? Yang mana kesempatan, yang mana kerugian, bisa dijelaskan? Apa? Ulang-ulang. Yang mana kesempatannya, yang mana kerugiannya? Karena tadi hanya dijelaskan yang 1, 2, 3, 4, tidak dijelaskan ini kerugian, ini kesempatan. Atau sudah mempersingkat waktu saja? Cukup. Bantu jawab. Jadi poin yang disebutkan 1, 2, 3 itu peluang, sedangkan yang disebutkan poin ketiga, 4, 5 itu ancaman. Modal tetap ditahan perusahaan, biaya tinggi sama manajer tempat yang mengetahui adanya ancaman risiko itu peluang. Oke, baik, terima kasih. Oke, next yang mau bertanya, Dinda ya. Arya, masih adakah di bawah-bawahnya itu pertanyaannya Zaki? Bila menempuh risk retention. Oke, next mungkin ada yang mau tambahkan lagi jawabannya atau tinggal kelompok 1 yang belum bertanya. Tinggal 1 menit guys waktunya. Apakah mau dicukupkan saja dari kelompok 5? Next langsung jawab saja nanti di Word-nya saya kirim ini. Terus Siap ya, Kak. Ya, dilengkapi jawabannya, terus kirimnya di grup WA matkul. Bami masih ada kah? Reni bagaimana?
Oke, kurang dari 1 menit otomatis mati nih Zoom-nya. Oke, kelompok 5 tutup saja. Mbak Ami, Reni.